Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang hipotesis. Saya selaku presentator pertama akan menjelaskan poin pertama tentang pengertian hipotesis. Hipotesis itu berasal dari dua kata, yaitu hypo yang mempunyai arti sebelum dan tesis yang mempunyai arti pernyataan atau pendapat. Hipotesis ialah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris. Hipotesis memungkinkan kita untuk menghubungkan antara teori dengan penelitian atau menghubungkan penelitian dengan teori. Hipotesis itu merupakan pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Berikut ini adalah pengertian hipotesis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arikunto 2002 menuliskan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Yang kedua, Nazir 2003 menuliskan bahwa hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Yang ketiga, menurut Good and Stats 1954 menyatakan bahwa hipotesis itu sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta atau kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah pada penelitian selanjutnya. Yang keempat, menurut Cooper dan Emory 1995 menyatakan bahwa hipotesis ialah merupakan proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Proposisi ini maksudnya ialah suatu pernyataan mengenai konsep-konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika merujuk kepada fenomena yang dapat diamati. Sebagai suatu pernyataan, hipotesis ini sifatnya hanya sementara atau dugaan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator, yaitu tentang fungsi hipotesis. Hipotesis berfungsi untuk memberikan batasan serta memperkecil ruang lingkup penelitian, untuk mempermudah pengumpulan dan pengolahan data, untuk mengetahui macam, jumlah, dan hubungan variabel penelitian, untuk mengetahui variabel tak bebas yang harus dikontrol. Menurut George G. Mauly, fungsinya antara lain hipotesis memberikan arahan dalam penelitian yang berguna untuk mencegah kajian literatur dan pengumpulan data yang tidak relevan. Yang kedua, hipotesis menambah kepekaan peneliti mengenai aspek-aspek tertentu dari situasi yang tidak relevan dari sudut pandang masalah yang dihadapi. Hipotesis juga memungkinkan peneliti untuk memahami masalah yang diteliti dengan lebih jelas. Hipotesis digunakan sebagai kerangka untuk meyakinkan penelitian. Adapun fungsi hipotesis yaitu menjelaskan tentang gejala-gejala serta mempermudah perluasan pengetahuan pada suatu bidang tertentu. Yang kedua, mengemukakan pernyataan mengenai hubungan dua konsep yang secara langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, membantu mengarahkan proses penelitian. Yang keempat, membantu membuat kerangka penyusunan kesimpulan penelitian. Yang kelima, membantu proses pengujian kebenaran suatu teori. Yang keenam, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori yang akan diteliti. Yang ketujuh, memperluas pengetahuan tentang suatu gejala yang sedang ditelitinya. Fungsi hipotesis menurut Profesor Dr. S. Nasution yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menguji kebenaran teori tersebut apakah benar. Untuk menguji teori yang terdapat dalam penelitian tersebut dibutuhkan hipotesis. Kemudian yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori tersebut. Yang ketiga, memperluas pengetahuan penelitian mengenai suatu gejala yang sedang
yang sedang dipelajari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara untuk rumusan masalah pertanyaan dalam bentuk asosiatif. Bentuk asosiatif yang dimaksud di sini adalah ada pertanyaan mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menyusun hipotesis. Dalam menyusun hipotesis, memerlukan kemampuan peneliti dalam mengaitkan masalah-masalah dalam variabel yang dapat diukur dengan menggunakan suatu hubungan tersendiri. Dalam memudahkan proses pembentukan hipotesis, peneliti biasanya menurunkan sebuah teori untuk dijadikan asumsi, di mana asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagai anggapan atau dugaan yang mendasari suatu hipotesis. Di dalam buku Sujarno Sukanto dalam pengertian penelitian hukum, cara menyusun hipotesis dapat dilakukan dengan yang pertama, hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan padat. Yang kedua, hipotesis harus dirumuskan secara spesifik. Hipotesis sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Yang keempat, hipotesis sebaiknya menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diukur. Yang kelima, hipotesis hendaknya dapat diuji. Dan yang terakhir, hipotesis sebaiknya mempunyai kerangka teori. Saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Hipotesis merupakan pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Agar pernyataannya tidak diragukan, maka secara statistik kita bisa melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak. Yang pertama, pengujian secara statistik dibagi menjadi dua, yaitu uji satu arah dan uji dua arah. Yang kedua, menentukan kriteria pengujian. Yang ketiga, menetapkan tingkat signifikansi dan titik kritis. Yang keempat, melakukan pengujian statistik. Dan yang terakhir, mengambil kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh hipotesis deskriptif. Contoh yang pertama yaitu seorang mahasiswa mengamati di salah satu kampus swasta atau negeri 3 dari 5 mahasiswa memakai flat shoes ke kampus. Rumusan masalahnya yaitu apakah mahasiswa suka memakai flat shoes ke kampus? Hipotesis A-nya yaitu mahasiswi suka memakai flat shoes ke kampus. Dan hipotesis 0-nya yaitu mahasiswa tidak suka memakai flat shoes ke kampus. Yang kedua yaitu para remaja sekarang lebih memilih makanan yang mengandung lemak tinggi. Rumusan masalahnya yaitu apakah para remaja suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi, dan hipotesis A-nya para remaja suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi, dan hipotesis 0-nya adalah para remaja tidak suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Kemudian contoh hipotesis asosiatif.
Yang pertama, adakah hubungan antara berat badan remaja dengan kebiasaan makan setiap hari? Hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat hubungan antara berat badan remaja dengan kebiasaan makan setiap hari. Hipotesis A-nya yaitu terdapat hubungan antara berat badan remaja dengan kebiasaan makan setiap hari. Contoh yang kedua, adakah hubungan antara turunnya nilai IPK mahasiswa dengan lamanya skripsi yang ia kerjakan? Kemudian hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara turunnya nilai IPK mahasiswa dengan lamanya skripsi yang ia kerjakan. Dan hipotesis A-nya ada hubungan antara turunnya nilai IPK mahasiswa dengan lamanya skripsi yang ia kerjakan. Yang terakhir yaitu contoh hipotesis komparatif. Contoh yang pertama yaitu apakah ada perbedaan naiknya pemahaman siswa sebelum dan sesudah ada kuis? Hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat perbedaan naiknya pemahaman siswa sebelum dan sesudah ada kuis. Hipotesis A-nya yaitu terdapat perbedaan naiknya mahasiswa sebelum dan sesudah ada kuis. Yang terakhir yaitu apakah ada perbedaan antara perilaku siswa pandai? Hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan perilaku siswa pandai. Dan hipotesis A-nya terdapat ada perbedaan antara perilaku siswa pandai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.